mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Nanti tentang UAS bagaimana, itu ada yang ingin ditanyakan enggak? Jangan tanya soalnya ya. Nanti UASnya close book ya. Mungkin Close book. ada soal yang tahun lalu Bu bisa Oh iya. dikasih. Nah ini, makanya hari ini kita mau bahas. Kemarin filenya sudah saya kirim ya. Oh, ini. Kan file-file itu yang saya kirim itu ada soal-soal yang pernah saya keluarkan di sebelum-sebelumnya ya. Nanti sekitaran itu, tetapi memang bukan soal itu yang saya keluarkan. Jadi sejenisnya seperti itu, tidak sama persis, mungkin bisa saya ubah angkanya kayak gitu. Yang jelas metodenya atau pengerjaannya sama gitu. Dan soal-soal yang saya kirim itu ada beberapa dari mahasiswa juga di kelas lain, karena hampir sama dengan yang saya keluarkan, ya saya akan bahas di sini gitu. Nanti untuk ujiannya mengikuti jadwal dari jurusan ya. Waktu pengerjaan biasanya 2 jam. Nanti karena daring biasanya saya kasih toleransi supaya nanti uploadnya tidak ini ya, apa namanya, terkendala sinyal gitu. Misalnya 2 jam ya, nanti durasinya dikasih lebihan gitu. Kemudian beberapa yang sudah dilalui di semester ini yang saya bisa evaluasi, tolong ya kalau misalnya ada tugas kemudian ada durasinya mengupload, ya jangan mepet-mepet. Nanti tahu-tahu sinyalnya nggak bisa kan ya, nanti langsung terkendala sinyal, udah terlambat gitu uploadnya. Mungkin kalau saya sendiri ya memahami seperti itu ya, bisa nanti saya toleransi asal menyampaikan ke saya. Cuman setiap dosen itu kan beda-beda, jadi kalian harus bisa ini ya, dijadikan pelajaran, jangan sampai mepet-mepet menguploadnya gitu. Kemarin yang menghubungi saya siapa ya, saya lupa, itu sampai tugas 1 sampai tugas berapa itu sepertinya dia nggak terupload gitu. Jadi harus teliti, ketelitian itu penting juga ya. Nah itu nanti kalau diterapkan di pekerjaan kalian atau mengapply beasiswa itu nggak teliti, ya sudah, nanti kalian bisa di drop gitu. Padahal kalau mendaftar beasiswa itu harus lengkap itu lampiran-lampirannya dan tidak boleh salah. Nah itu pelajaran yang bisa diambil seperti itu. Ada pernah yang mengupload juga jawaban, bukan kelas ini ya, yang kakak tingkat dulu. Harusnya jawaban dari tugas teori bilangan yang diupload malah artikel lain ya, artikel lain, apa tidak ngecek duluan gitu. Nah, mungkin juga kurang teliti itu tadi, kurang cermat ya gitu. Jadi yang diupload ternyata tugas artikel lain. Nah itu kan nanti nilainya bisa kosong ya gitu. Jadi tolong dicermati lagi untuk kedepannya di semester-semester berikutnya ya. Gitu. Sejauh ini mungkin ada permasalahan untuk perkuliahan teori bilangan, mungkin dalam mengupload atau apa gitu. Ada kendala yang ingin disampaikan, boleh loh sambil nunggu. Ini baru 31, mungkin kurang beberapa orang ya. Ada nggak? Bu Dwi, Ya, Mas Jatmiko? sepertinya yang soal tahun lalu itu belum dikirim Bu di grup Ih, atau iya kah? Belum kah? belum Bu. Kemarin Astagfirullah. tuh terakhir tuh jenengan tuh ngirimnya yang video itu. Oh ya Allah, iya toh. Nggih. Aduh, ya oke, saya kirim sekarang ya. Sambil dilihat nanti di HP ya. Saya pikir sudah, jadi biar diskusinya hari ini kan interaktif gitu kan, kalian sudah baca bahannya. Ya Allah, belum ya? Berarti saya nguploadnya di 2 kelas yang lain ya? Mungkin Bu. Iya, oke, sebentar ya. Saya pikir sudah. Oke, nanti nggak apa-apa. Nanti sambil yang ini bisa megang kertas sama pulpen ya nanti. Jadi kita bisa interaktif. Kalau pas saya memberikan penjelasan ada semacam keliru atau mungkin kurang jelas, bisa langsung diinterupsi gitu. Jangan menunggu sampai saya selesai ya. Nanti enggak harus mengulang lagi. Bentar ya.
Satu kelas ini berapa ya? 34 atau berapa ya? Seharusnya ada 35 orang, tapi Oh, satu orangnya 35. itu kemarin malah yang mungkin apa ya? Ya Mundur. itu memutuskan untuk nganu Bu, apa tidak melanjutkan perkuliahan. Terus ini ada 2 orang lagi yang izin Bu. Oh Jadi gitu. seharusnya itu 32 orang yang harus. Iya. Ini sekarang mat F ya? Nggih. Oke, saya kirim di grup ya. Wah, ya Allah. Saya pikir sudah ngirim. Ya, baik, silahkan dicermati itu latihan soalnya. Ya, kita mulai saja kalau gitu ya. Hostnya Mbak siapa ya? Mbak Zahra? Mbak Anggita. Oh, Mbak Anggita. Saya diizinkan share screen ya, Mbak Anggita. Kalau sekarang sudah bisa nggak Bu? Ya, sudah. Nanti di ini, di apa? Di record. Oh, oke, sudah ya. Sudah di record ya. Ya, baik. Sudah pada terima filenya ya? Jadi, Sudah Bu. soal-soal yang mungkin nanti bisa saya keluarkan, beberapa di video kemarin ya, yang 2 itu, kemudian sama yang ada sekarang ini yang mau kita bahas. Yang pertama yaitu tentang ini, kita membuktikan rumus dengan induksi matematik. Nah, biasanya kan ada pernyataan itu sudah ada rumusnya ya. Namun bagaimana kalau kita diminta menentukan rumusnya terlebih dahulu baru membuktikan dengan induksi matematik. Salah satunya kemarin yang menentukan pi itu ya, pi 2 pangkat i itu. Disuruh menemukan rumusnya baru membuktikan. Nah, sudah saya buatkan videonya itu. Kemudian contoh lainnya di sini, nih ya. Jika matriks A 1101, kemudian tentukan A pangkat N, dan buktikan dengan induksi matematik. Jadi kita punya, nih ya, A-nya 1101, ini A pangkat 1 ya. Kemudian A pangkat 2 berarti A kalikan A. Kita punya 1101 kali 1101. Sama dengan 1201. Kemudian A pangkat 3 kita punya A kuadrat kalikan A, yaitu 1201 kalikan 1101. Ini kita peroleh 1301 dan seterusnya. Maka nanti kita punya AN-nya adalah A pangkat N-1 kalikan A sama dengan 1N01. Nah, gitu ya. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa A pangkat N-nya 1N01. Jadi, kita buktikan dengan induksi matematik. Langkah pertama, harus diingat ya langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu dibuktikan Pn benar untuk N sama dengan 1. Nah, tidak harus 1 ya, masih ingat, nanti tergantung syaratnya ya. Syarat yang diberikan di sini tidak dimunculkan, berarti dari bilangan asli N-nya 1. Yaitu A pangkat 1 sama dengan 1101. Ya, ini sama dengan A ya. Nih. Jadi sesuai. Kemudian benar ya. Kemudian yang kedua diasumsikan Pn benar untuk N sama dengan K ya. Yaitu A pangkat K sama dengan 1K01 ya. Yang ketiga akan dibuktikan Pn benar untuk N sama dengan K plus 1, yaitu A pangkat K plus 1 sama dengan, ya, maaf, ini 1
kemudian K plus 1, 0, 1. Ya, gitu. Nah, kita akan membuktikan ini. Nah, kita lihat A pangkat K plus 1 itu sama dengan A. K kalikan A. AK sendiri tadi sudah diasumsikan benar, berarti kita bisa menggunakannya, yaitu 1K01. Kemudian kalikan A. 101, kita peroleh 1K plus 1, 01. Ya, ini ya. Jadi sudah sesuai. Jadi kesimpulannya PN benar untuk setiap bilangan asli N. Bilangan asli N. Nah, gitu ya. Jadi di sini keterampilan yang perlu dibentuk adalah penulisan secara sistematisnya atau pembuktian secara sistematisnya. Jadi kalian tuliskan langkah-langkahnya, kemudian yang akan dibuktikan. Nah, poin besarnya nilainya itu di langkah ketiga ini, ya. Di langkah ketiga yang mau dibuktikan adalah ini, maka kita ambil yang ruas kiri terlebih dahulu, dibuktikan sama dengan ruas kanan. Jadi ketika tugas pertama itu saya cek sudah banyak yang benar ya, tapi ada 1-2 yang dua-duanya dijalankan ya. Jadi kiri kanan ini jalankan ke bawah sama dengan gitu ya. Sebetulnya nggak salah itu, hanya kita berlatih menuliskannya secara sistematis. Jadi kita ambil salah satu ruas dibuktikan ke ruas yang lain begitu. Karena akan biar terbiasa nanti di mata kuliah selanjutnya semester atas nanti ada kita lebih banyak membuktikan ya teorema-teorema begitu. Jadi biar terbiasa. Baik, untuk yang nomor 2 kita lihat di sini akan membuktikan relasi rekurensi ya, bahwa A1 sama dengan 1 dan AN plus 1 sama dengan 2 AN plus 1, jadi suku berikutnya. Untuk N-nya ini bilangan asli, buktikan AN-nya sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1. Ya. Buktinya kita ambil langkah pertama ya. Dibuktikan Oke, P1 benar ya. Seperti ini juga boleh ya. Seperti di atas tadi juga boleh, nggak masalah. P1 benar yaitu A. Ini ya, A1 sama dengan 2 pangkat 1 dikurangi 1. Sama dengan 1 ya. A1 sama dengan 1 sudah sesuai dengan yang diketahui ini ya. Jadi benar. Oke. Kemudian yang kedua, diasumsikan PK benar, yaitu A, K sama dengan 2 pangkat K dikurangi 1. Nah, itu ya, ini penjelasannya. Kemudian yang ketiga akan dibuktikan PK plus 1 benar, yaitu apa pernyataan yang mau dibuktikan itu? A, K plus 1 sama dengan 2 pangkat K plus 1 dikurangi 1. Ya, ini yang mau dibuktikan. Kita lihat pembuktiannya. Nah, ini jangan dijalankan kedua ruas ya, tapi ambil salah satu. Bahwa kita punya rumus AN plus 1 sama dengan 2AN ditambah 1 ya. AN sama dengan AN plus 1 sama dengan 2AN ditambah 1. Artinya, kalau kita mau mencari AK plus 1 sama dengan 2AK plus 1. Nah, ini sama dengan AK-nya sudah diasumsikan benar tadi di bagian 2, maka kita bisa gunakan ya. 2 kalikan 2K dikurangi 1 ditambah 1. Sama dengan berapa? 2 kalikan 2 pangkat K, 2 pangkat K plus 1, 2 kalikan negatif 1, min 2 tambah 1, min 1. Ya, otomatis AK plus 1 sama dengan 2 pangkat K plus 1 kurang 1. Sudah sesuai dengan ini ya. Jadi, sudah benar. Kita simpulkan. Nah, kita simpulkan bahwa PN benar untuk setiap bilangan N, bilangan asli N ya.
Nah, seperti ini, waktu UAS saya keluarkan, itu saya tidak mendapati 100% benar semua ya, mahasiswa ya. Jadi, untuk arahan menjawab ini, mungkin ada yang bingung ya. Jadi, keduanya dijalankan atau mana rumus yang digunakan, kayak gitu. Jadi, saya belum mendapatkan 100% benar dari satu kelas gitu. Jadi, mungkin 1-2 ini dulu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Silahkan sebelum saya lanjutkan. Poinnya memang benar besar di skornya ya. Misalnya saya ngasih skornya 12. Gitu. Kalau jawab salah, tetap saya kasih nilai ya, kecuali kalau kosong nggak ada jawabannya itu 0 ya. Gitu. Silahkan, ada nggak yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum ya? Oke. Baik, kalau belum kita agak. Jadi yang nomor 3 ini keterampilan menghitung ya. Kita hitung nilai kombinasi ini ya. Kita kumpulkan terlebih dahulu. Yang koefisiennya 2 oleh 2 kombinasi 0n tambah kombinasi 1n ditambah kombinasi 3 dari n 5n dan seterusnya. Oke. Ya, ingat kita waktu membahas teori binomial kita punya ini ya. Oke, ingat bentuk ini ya, kombinasi ini, jumlahan ini harusnya yang satu yang ganjil ya, 3n 5n. Nah, ini bernilai sama ya jumlahannya ini sama dengan ya, sama, keduanya ini sama ya. Karena sama berarti dia separohnya ini ya, jadi setengah 2 pangkat n, yaitu 2 pangkat n min 1. Kemudian yang ini sama juga setengah dari 2 pangkat n. 2 pangkat n min 1. Sehingga apa? Kita punya ini 2 kalikan 2 pangkat n min 1 ditambah 3 kalikan 2 pangkat n min 1 sama dengan 5 kali 2 pangkat n min 1. Oke, gitu ya. Ya, baik. Itu nomor 3. Tentang 1, 2, 3 tadi induksi matematik dan teorema binomial ya. Yang keempat, kita ke FPP. Ini hampir mirip dengan yang saya buatkan video itu ya. Video yang kedua ya tentang FPP. Jadi di sini sebentar, saya kok berkeringat. Ya. Kita akan membuktikan FPP dari AB sama dengan FPP dari A dan A plus B. Ya. Ingat definisi dari FPP ya. Jadi di sini misalkan FPP dari A, B adalah D. Ingat definisi dari FPP bahwa FPP AB sama dengan D itu artinya menurut definisi ya. Menurut definisi berarti D membagi habis A dan D membagi habis B. Yang pertama ya. Yang kedua, jika ada E yang membagi habis A
dan E membagi habis B, maka D harus yang terbesar karena dia faktor persekutuan terbesar. Jadi ini artinya D faktor dari AB, kemudian E juga faktor dari AB, maka E harus kurang dari sama dengan D. Jadi D-nya yang terbesar. Kalau ABB kan seperti itu ya. Gitu. Ya. Selanjutnya mengarah ke ini ada A plus B-nya. Jadi dari A membagi habis D membagi habis A dan D membagi habis B, maka berlaku apa? Di sifat-sifat keterbagian ya. Kita punya teorema dia D membagi habis A plus B. Ingat ya, dulu ya, pas bab 2 itu ya. Ya, sehingga kita punya apa? Sehingga kita punya D membagi habis A dan D membagi habis A plus B. Tuh. Ya, oke, ini satu. Kemudian bintang aja ya, bintang 1 dari E membagi habis A dan E membagi habis B, maka E membagi habis A plus B ya. Sehingga kita punya E membagi habis A dan E membagi habis A plus B. Ya, ini 2. Oke. Nah, menurut definisi FPB ya, bintang 1, kemudian bintang 2, dan E kurang dari sama dengan D, maka D FPB dari A dan A plus B. Ya, gitu. Ini ya cara membuktikannya. Jadi kalau mau membuktikan, silahkan lihat definisinya terlebih dahulu. Membuktikan KPK juga seperti itu, harus pakai definisi KPK. Oke, jelas ya, nomor 4 ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini bintang 2 ini. Bintang 1. Oke, bisa dipahami ya? Ya. Baik, nomor 5. Kita lihat nomor 5 ini tentang FPB menggunakan algoritma Euclid. Ya. Kita mau mencari bilangan X dan Y sedemikian hingga ini ya. Ini bukan basis 2, basis 3 ya. Ini adalah bilangan biasa ya, bilangan basis 10 ya. Jadi apabila D-nya FPB dari ini dan ini, maka carilah nilai X dan Y yang memenuhi ini. Maka yang pertama kalian cari dulu FPB-nya. Ya. Coba yang nomor 5 ini kalian oret-oret terlebih dahulu. Saya tak izin ke toilet sebentar ya. Silahkan.
Ya, baik. Sudah ada yang mencoba? Jadi kita cari FPB-nya terlebih dahulu ya. FPB-nya berapa? Ada yang sudah ketemu? Kita lihat bilangan yang besar, lebih besar mana antara ini dan ini, lebih besar yang ini ya. Jadi kita bagi bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil. Dibagi dengan 10, 10, 10, 10, 1. Hasilnya adalah 1, sisanya 20, 20, 20, 20. Nah, itu algoritma Euclid ya. Kemudian hasil ini, ya, ini ya, hasil ini membagi nih, jadi 1, membagi bilangan yang depan ini. Oke. Ini ya, 101, kemudian 010, 101, ini sama dengan 20, 20, 20, 20 kalikan 5, sisanya 1. Ya, itu kemudian 20, 20, 20, 20 sama dengan, nah, dibagi dengan sisanya ini ya, 1 kali 20, 20, 20, 20, plus 0. Nah, kalau sudah bersisa 0 di sini, maka algoritmanya berhenti ya. Jadi, mencari FPB dengan algoritma Euclid, kriteria stopnya adalah ketika sisanya 0. Maka FPB-nya adalah sisa sebelumnya, yaitu 1. Jadi, di sini D-nya 1 ya. Lalu bagaimana mencari X dan Y-nya? Kita lihat dari persamaan yang ada D-nya di sini, maka kita substitusi mundur. Hingga kita peroleh, jadi dari ini, 101, 010, 101 dikurangi 20, 20, 20, 20 kali 5 sama dengan 1. Itu ya. Ya. Selanjutnya, karena ini sudah digunakan, kita gunakan step yang sebelumnya, yaitu ini ya, yang ini. Maka kita punya 20, 20, 20, 20 ini sama dengan ini dikurangi ini. Ya. Jadi kita gantikan, kita substitusikan ya. Ini kita substitusikan ini. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 dikurangi 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 kalikan 1. Ini kalikan 5 ya. 5 dengan 1. Ya. Baik, kita kumpulkan yang ini dengan ini. Ini negatif kali negatif positif ya. Kali 5. Berarti positif 5 tambah 1. Kita punya 6 kalikan 1, 0, 1. Ya, kemudian minus 5 kalikan 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Sama dengan 1. Ya, kita sudah lihat persamaan yang terakhir ini sudah sama dengan ini ya. Ya, kita sesuaikan berarti ini. Nah, ini perlu ketelitian ya. Beberapa kadang keliru kebalik ya. X-nya yang mana, Y-nya yang mana. Jadi ini posisinya sudah di depan sama, berarti nilai X sama dengan 6 ya. Selanjutnya yang belakang ini, jangan lupa negatifnya ya. Y-nya sama dengan negatif 5. Gitu. Oke, ini jawaban untuk nomor 5 ya. Ya, bisa dipahami nomor 5? Bisa, Bu. Ya. Nomor Bu, maaf 6. izin bertanya. Ya, oke. Yang nomor berapa, Mbak? Siapa ini? Mengenai teknik UAS, Bu, Eka. Mbak Eka gimana? Iya. Nah, apakah besok waktu UAS juga ketika kita menggunakan suatu teorema tertentu wajib mencantumkan teoremanya, Bu? Boleh langsung ditulis saja menurut teorema begitu. Kalau Menurut tidak, Bu? Kalau ingat pernyataannya boleh ditulis, kalau enggak bilang saja menurut teorema begitu. Oh, ya. Baik, terima kasih, Bu. Iya, ya. Menurut teorema tentang apa misalnya, tentang
keterbagian gitu. Nanti saya sudah paham. Ya, ada yang mau tanya lagi, Mas Zahidul? Ya, izin bertanya, Bu. Iya, gimana? Nomor 4. Nomor 4. Oke, kita lihat nomor 4. Ini ya? Ya. Ya. Gimana Itu yang nomor 4? itu untuk apa uraian itu loh, Bu. Penjelasannya harus pakai yang seperti itu apa boleh pakai yang lain, Bu? Oh ya, kalau punya pendapat lain boleh silahkan di foto dulu, di share di grup, nanti saya buka di sini. Nanti kita lihat cara yang lain itu apa namanya, logis enggak kayak gitu, sesuai enggak kan? Ya, Matematika cara ya, ya. matematika banyak cara, jadi saya ini memberikan salah satunya begitu. Tidak mesti harus seperti ini. Silahkan Ya. di foto dulu Mas Zaidul. Ya, ya, Bu. Nanti kalau sudah kirim di grup bilang ya. Ya, Bu. Ada lagi selain Mbak Eka, Mas Zaidul, silahkan. Ada yang mau ditanyakan atau komentar? Mungkin saya ada penulisan yang kurang jelas. Ini kadang saya nulis pakai pen ada yang hilang. Yang membuktikan seperti ini sangat menarik sekali ya. Nanti kalau kalian menjumpai mata kuliah aljabar abstrak, aljabar, analisis nyata kayak gitu kan asik membuktikan kalau sudah terbiasa ini. Ini tidak bisa dihafalkan ya, jadi harus pakai skill untuk berlatih. Jadi silahkan banyak berlatih, nanti akan paham sendiri. Jadi yang perlu mungkin sedikit dihafal memang definisinya ini ya. Hanya kalau definisi udah paham, nanti ininya bisa jalan, bisa hafal sendiri kalau sudah banyak berlatih. Sudah saya kirim fotonya. Oke, saya lihat dulu ya. Mat F. Kita lihat. Sudah kelihatan kah? Sudah, Bu. Ya, baik. Di sini FPBAB sama dengan D. Jadi A sama dengan DL, kemudian B sama dengan DK. Oke, K bilangan bulat ya ini ya. Ini definisi faktor pembagian ya, boleh dituliskan seperti ini. Ini artinya seperti jawaban saya tadi, D membagi habis A, D membagi habis B, begitu. Kemudian ini dijumlahkan oleh Mas Zaidul, ketemu A plus B, diperoleh DL ditambah DK. Sama dengan D kalikan K plus L. K plus L tentu saja bilangan bulat ya. Ya, baik. Karena A dan A plus B memiliki faktor D, maka FPB-nya ini. Oke, nah ini jawaban ini baru kalau saya kasih skor maksimalnya 10, ini baru 5 ya. Kenapa? Ini baru faktornya saja D-nya. Padahal FPB itu apa? FPB menurut definisi apa, Mas? Mas Zaidul? Oh iya, faktor persekutuan terbesar. Ya, itu kurang 1. Ini belum lengkap. Ini boleh, tapi Mas Zaidul harus melengkapi yang bagian kedua, membuktikan bahwa D-nya paling besar. Begitu, Mas Zaidul. Itu kalau itu kan yang di atas sudah saya kasih apa namanya tanda kalau FPB dari K dan L sama dengan 1 itu tidak bisa membantu. Yang di atas yang sebelah kanan. Iya, ini dah. K dan L FPB-nya 1. Kalau FPB-nya 1 kenapa? Berarti kan saling prima atau Bu? Ya, saling prima. Kemudian kalau saling prima? Sehingga nanti kalau bilangan A kan nanti DL, terus bilangan A plus B-nya D kali K plus L. Untuk nilai L dan nilai K plus L-nya nggak mungkin ada faktor lagi gitu loh. Oh gitu, ya. Tetapi ini kan jaminan dari kita sendiri dalam membuktikan kan? Ini kan nggak ada di ininya, di ketahuinya gitu. Oh iya iya. Nah ya, yang nggak boleh seperti ini gitu. Kecuali kalau di soal ada ini ya, Oh iya iya. keterangan seperti ini. Iya. Ya, itu ya Mas Zaidul. Jadi ini boleh dilengkapi sekali lagi. Misalnya ada E-nya faktor dari A dan B. Nah ini kerjakan seperti ini lagi gitu. Ya. Oh iya iya iya. Iya.
Bu. Makasih Bu. Oke, gitu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Baik, nanti sambil kalau ada pertanyaan lagi ya. Yang nomor 6 kita lihat ini seorang donatur ingin dan $95 untuk anak SMA, uang yang diberikan adalah 970. Nah, di sini kita memisalkan terlebih dahulu, misal banyaknya anak SD X ya, kemudian banyaknya anak SMA itu Y. Nah, sehingga kita punya model matematikanya yaitu 25X ditambah ya. Baik. Ini merupakan video panting. Ya, sama lihat di video panting, maka cek FPP dari 25 dan 90 970. Maka persamaan ini punya solusi yaitu bilangan bulat ya di sini ya. Nah, karena banyaknya anak SD dan banyaknya anak SMU itu berarti kita butuh bilangan bulat, maka jaminannya ini punya solusi. Nah, solusinya bagaimana? Kita punya 25X 70 ini bisa diselesaikan dengan menyelesaikan pengkongruenan linear. Yang pertama bisa menyelesaikan 25X kongruen 970 95Y kongruen 970 modulo 25. Nah, ini. Jadi kalian bisa milih mau yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Gitu. Sekarang kita cek apabila kita menyelesaikan yang sebelah kiri ya. Nanti kalian bisa coba yang sebelah kanan ya. Kita itu FPB-nya 5, kita bisa sederhanakan dengan membagi ini ya, faktornya menjadi 5X kongruen dengan ini dibagi 5, 194 ya. Modulo 19 ya, gitu. Kemudian kita punya 5X kongruen 194 di modulo 19 ketemunya 4 ya. Modulo 19. Ya. Ini setelah ini kita punya apa? 5X kongruen berapa? Supaya bisa dibagi 5 maka di sini kita isikan berapa ya? Kira-kira ada yang bisa bantu coret-coret? Kalau ditambahkan 19, 23 ya, belum bisa ya. Hitung dulu. Ditambah kelipatannya. Oh, boleh. Enggak ditambah kelipatannya juga boleh sih, dikurangkan ya. Berarti kita punya negatif 15 modulo 19, gitu ya. Ya, boleh dikurangkan, boleh ditambahkan. Nah, sehingga kita bisa menyederhanakan cancelasi ya. Kita punya negatif 3 modulo 19. Nah, di sini sisa harus positif ya. Maka kita punya 16 modulo 19. Ya. Nah, ini menurut definisi pengkongruenan ini ekuivalen dengan X sama dengan 19K plus 16. Ya. Jadi saat K-nya 0, maka X-nya adalah 16. Kemudian saat K-nya 1, maka X-nya 35. Nah, sekarang kita cari pasangannya, Y-nya. X-nya sama dengan 16, Y-nya berapa? Kita substitusikan ke sini. Ini ya. Ya, X-nya 16. Ini ya, yang persamaan ini. X-nya 16, maka kita punya Y-nya berapa kira-kira? 16 kali 25 ya. Kurangi 970 dibagi 95. Ya, 6 ya. Oke. Y-nya ketemu, oke. Y-nya ketemu 6. Kemudian yang ini untuk X35, Y-nya
sama dengan 1 ya. Ya, itu. Jadi ini adalah solusinya. Karena apa? Kalau kita tambahkan K-nya berikutnya 2 ya. K-nya 2, nanti diperoleh X-nya 38 tambah 16, 54 ya. Nanti kita peroleh hasil Y-nya negatif. Kan tidak memenuhi ya. X dan Y-nya harus jangan positif. Gitu. Jadi kita bisa simpulkan dari sini ada 2 kemungkinan ya. 2 kemungkinan anak SD-nya sebanyak 16, anak SMA-nya ada sebanyak 6, atau anak SD-nya 35, anak SMA-nya 1. Nah, begitu ya. Begitu, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan nomor 7? Silakan. Paham ya? Paham, kita lanjutkan. Bentar, saya matikan gitu. Saya kira ya, maaf ya, gangguan. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan? Menyimak ya. Belum ada pertanyaannya. Baik, kita lanjut untuk yang soal nomor 7 ini sistem pengongruanan linear ya. Jadi untuk menyelesaikannya kita bentuk ke dalam bentuk matriks ya. Kita bentuk AX kongruen B modulo 7 ya. Jadi A dengan A-nya adalah 2, 5, 6, 2, 0, 1, 1, 2, 3. B-nya adalah 1, 2, 3, X-nya X, Y, Z. Ya. Dan AX kongruen B mod 7, ini kita bisa kongruen B mod 7, kita bisa mendapatkan solusinya X itu yaitu A inverse kalikan B modulo 7. Gitu ya. Nah, A inverse-nya apa? Kita cari A inverse-nya terlebih dahulu. Bentuknya yaitu determinan A inverse. Kalau di modulo ini pangkat min 1 inverse ya. Kalau di biasa tanpa modulo itu seper determinannya. Kemudian adjoin dari A. Adjoin A nyarinya seperti di matrik biasa 3 kali 3 ya. Jadi di sini kalau ini supaya meringkas waktu ya, saya lihat di kalian bisa lihat di buku bahwa determinan matriks ini determinan matriks A yaitu apa ya? Bentar. Ya, determinannya adalah negatif 2 ya. Negatif 2. Ini negatif 2 karena di modulo 7 berarti sama dengan 5 ya. 5 modulo 7. Maka kita cari inverse-nya inverse dari 5 ya. Inverse 5 modulo 7 sama dengan berapa? Ini kita cari dengan menyelesaikan 5x kongruen 1 modulo 7 gitu. Ya. Betul ya. Sorry, ini negatif 5 ya. Saya keliru kebalik. Negatif 5 modulo 7 ini yang 2. Ya. Berarti kita cari inverse 2 dari modulo 7 yaitu menyelesaikan 2x kongruen 1 modulo 7.
Ya, jadi ketika mencari inverse modulo ini kita selesaikan, dia harus kongruen 1 karena identitasnya 1 ya. Bilangan identitasnya, elemen identitasnya ya. Baik, kita dapatkan X-nya kongruen. Ini supaya bisa dibagi 2, tambahkan 7 ya. 8 ya, bagi 2, 4. Kongruen 4 modulo 7. Ya, jadi inverse-nya di sini adalah 4. Gitu. Oke, setelah itu kita cari A inverse-nya ya. A inverse-nya adalah 4 kalikan A join. A join-nya nanti kalian bisa tambahkan detailnya ya. Sini langsung saya ambil saja dia negatif 5, negatif 3, 5, kemudian negatif 5, 0, 10, ini 4, 1, negatif 10. Ya, baik kita kalikan, ini ketemunya min 8, min 12, 20 ya. Ini min 20, 0, 40, 16, 4, min 40. Ya. Kemudian dimodulkan 7 ya. Ini kongruen. Jadi setiap ada modulo, maka pasangannya tandanya kongruen ya. Gitu. Baik, kita peroleh hasilnya adalah min 8 di modulo 7 berarti ketemunya 6, kemudian min 12 di modulo 7 itu 2, kemudian ini 6 ya, yang ini 1, 0, 5, kemudian 16 ini 2, 4, yang ini 2 ya, ini adalah A inverse-nya, sehingga kita bisa punya X-nya A inverse kalikan B, temunya 626, 105, 242 kalikan B-nya tadi berapa ya? Kita lihat ke atas dulu. 123 ya. Ya, 1, 2, 3. Oke, hasilnya adalah 10, 18 modulo. Oke, ini modulo 7 ya, jangan lupa modulo 7 ya. Berarti hasilnya adalah 0, kemudian 1, 15, 16, 2, dan 2, 8, 10 ya, 10 tambah 16, 2. Ya, modulo 7. Oke. Benar nggak hitungannya? Sambil dicek ya. 2 tambah 8, 10, 10 tambah 6, 16 modulo 7. 022 ya. Bisa dicek kalau ini misalnya benar apa enggak, disubstitusi ke sini ya. 022 tadi ya. Tuh, 022. 022. 10 tambah 22 benar. 022. Ya, oke. Sudah sesuai ya. Itu jadi benar jawabannya. Oke. Kemudian yang nomor 8, nomor 8 ini nanti kalau ada soal seperti ini, jawaban yang A ini beda-beda ya, masing-masing mahasiswa, karena tergantung pemilihan bilangan prima yang terkecilnya. Jadi untuk membuktikannya, misal pilih bilangan prima ya, prima A, jadi akan dibuktikan A pangkat 137, apakah kongruen dengan A modulo 137. Apabila terpenuhi ini, maka dia bilangan prima. 137-nya jika tidak kongruen, maka dia bukan bilangan prima. Gitu. Jika ini tidak kongruen dengan A, mod 137, maka komposit. Jadi tergantung nanti pemilihan bilangan A-nya. Oke, begitu. Yang B, 2 digit terakhir di sini ekuivalen dengan modulo 100 ya. Maka kita cari dengan teorema Euler. Pi dari 100 ini sama dengan Pi 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 ya.
sama dengan Pi 2 pangkat 2 kalikan Pi 5 pangkat 2 sama dengan 2 kalikan 2 kurangi 1 kalikan 5 kali 5 kurangi 1. 100. 40 ya. Baik. Setelah ditemui bilangan Pi Euler dari 100, kita punya maka 7 pangkat 40 ini kongruen 1 modulo 100. Nah, sehingga kita mau nyari 7 2003 ini kongruen dengan 7 40 kalikan 50 plus 3 ya. Ya, ini kita peroleh 7 pangkat 40 nya kan 1. Maka 1 pangkat 50 kalikan 7 pangkat 3. Nah, ini kongruen dengan 343 ya. Karena di modulo 100 kita punya 43 modulo 100. Ya, ini adalah hasilnya. 2 digit terakhirnya. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Bu, saya Bu. Ya, siapa namanya? Mbak Indriani. Oke, saya minum dulu ya. Indriani. Itu yang Ya. soal Suaranya putus-putus di tempat yang saya atau yang lain juga B ya? itu Hmm? sinyalnya kurang bagus. Oh iya, ya nggak apa. Gimana yang B? Ya, pelan-pelan aja. Yang B itu kalau yang itu kan 7 pangkat 3. Nah, itu kan kalau pangkatnya kecil emang bisa dihitung gitu kan, Bu. Nah, misal Iya. kalau di 7 pangkat 3 itu pangkatnya masih pangkat 19 atau berapa nih? Halo? Putus ya? Ya. Halo? Ya. 11 begitu ya? Ya. Ya. Ya, misal 7 pangkat 19, maka kan di sini nanti Itu Halo? Halo Mbak Indriani? Sinyalnya hilang ya. Jadi kalau di sini pangkatnya masih besar, bisa dipecah lagi ya. Misalnya pangkat 19, maka 7 pangkat 3 kali 7 pangkat berapa? Nah, nanti misalnya kita punya ini. Nah, note ya. Misal 7 pangkat 19. Nah, kita kan bisa membuat menjadi diperkecil. Nah, 7 pangkat 3 kalikan berapa? 6 plus 1 kayak gitu ya. Ya, kita buat seperti ini, dipecah-pecah begitu. Nah, ini keterampilan yang seperti ini nanti beda-beda setiap mahasiswa. Gitu ya. Jadi memang nanti tidak sama persis pekerjaannya, tetapi hasil akhirnya sama. Gitu, Mbak Indriani. baik, Bukan, Bu. Terima kasih. ya. Jadi bukan berarti yang hasil 5 tambah 5 harus sama dengan plek 10 gitu ya kan, caranya banyak menjumlahkannya atau mendapatkan 10 itu kan caranya banyak gitu ya. Jadi jangan bingung dulu kalau pangkatnya besar harus seperti apa. Nah, itu triknya yang harus ditemukan oleh masing-masing mahasiswa. Oke, Mbak Indriani, mungkin yang lain ada lagi? Saya Bu. Ya, ini siapa namanya? Mbak Ika. Iya. Mbak Ika gimana? Bisa tolong dijelaskan ulang untuk nomor 6 yang kemungkinan K ada 2 itu, Bu. Yang di akhir. Nomor 6. Ya, ini agak lambat ini. Bentar ya. Yang beasiswa tadi ya? Sama linear Diopantin ya? Iya, Bu, yang nomor 6. Ya. Oke. Persamaan linear Diopantin.
Ya, baik. Di sini perhatikan, kita dapatkan bahwa bentuk X-nya adalah 16, X kongruen 16 modulo 19. Menurut definisi pengkongruenan, bentuk ini kan ekuivalen dengan X sama dengan 19K kali ditambah 16 ya. 19K ditambah 16 gitu. Nah, kan K ini bilangan bulat, bisa negatif, bisa positif. Nah, kenapa di sini saya ngambil langsung 0? Kalau saya ngambil negatif 1, biasanya paling enak kan ngambilnya 0 dulu ya. Biar di sini kalau dikalikan 0 gitu. Nah, kalau saya mengambil negatif 1, ini kan hasilnya min 19 ditambah 16 ya. Hasilnya dia negatif. Tentu saja dia tidak memenuhi karena kalau diaplikasikan banyaknya itu kan nggak mungkin negatif. Sehingga kita mulai dari 0. 0 hasilnya 16. 1 hasilnya 35. Kalau saya ambil K-nya 2, diteruskan ya, urut ya. Kalau saya ambil K-nya 2, maka diperoleh apa X-nya? K-nya 2 berarti 38 tambah 16 kan? 54. Kalau X-nya 54, maka jadi kalau X-nya 54, sebentar, ini responnya lama ini. (25 kali 54 berapa? Ya. 25 kali 54 1350 ya. Jadi ketika ya 1350. Bentar, coba Mbak. Tadi siapa yang tanya? Mbak Eka ya? Iya, Bu. Jika X-nya 54, maka Y-nya akan negatif. Ya enggak? Iya, Bu. Ya, negatif. Kalau Y-nya negatif, artinya banyaknya negatif tadi, banyaknya anak SMU negatif kan nggak mungkin. Sehingga sudah cukup ini yang memenuhi. Positif. Diteruskan nanti mesti negatif lainnya. Gitu, Mbak Eka. Oh iya. Tapi untuk yang jika PX kongruen dengan Q modulo R memiliki sebuah solusi jika FPBP dan R sama dengan I dan FPBPR sama dengan C, kan itu 25 dan 95, FPB-nya 5 ya, Bu? 5, Itu, apakah itu berarti memiliki 5 solusi? Oh, 5 solusi gitu ya? Kayak Iya. pakai teorema itu ya? Iya. Ya, betul. 5 solusi kalau dia tidak diaplikasikan ke real. Jadi negatif boleh hasilnya. Oh, baik, Bu. Seperti Tuh, itu. Iya, ya. iya. Paham, Bu. Jadi Terima kasih. ya sama-sama. Jadi kalau saling prima kan solusinya hanya tunggal ya, satu ya. Kemudian kalau FPB-nya D maka sebanyak D solusi ya. Itu kalau dia secara matematis. Tapi kalau diaplikasikan ya harus sesuai. Kalau banyaknya kan nggak boleh negatif gitu. Gitu. Ya, ada lagi yang lain? Mudah-mudahan paham ya. Oke. Satu lagi nih ya. Nanti jam 5 sudah cukup ya. Nanti yang lain kita bisa lihat video. Satu lagi yang ini. Mau yang ini atau yang bawah ini? Mau yang mana? Pilih salah satu. Yuk, ada yang mewakili mau milih yang mana? Sepuluh, 11, atau 9? Atau sudah cukup? Halo, gimana? Sudah cukup ya? Yang kira-kira keluar yang mana, Bu? Ya, kan semua nanti dibahas. Ini nanti semua ada pembahasannya. 1, 2, 3. Di video, jadi kalian silahkan lihat. Mana? Yang mau mana? Ini kali ya? Nomor 10 bisa, Bu. Oh, nomor 10. Oh, nomor 10 ini gampang, tinggal mengikuti apa rumusnya yang ada di buku. Nah, 11 ya. Oke, 11 ya.
Ya, baik. Yang 11. Nomor 10 ini tinggal itu. Oke, 10, 11 saja. Agak singkat. Nek, yang 9 tadi agak panjang, nanti bisa lihat di buku jawabannya ada. Yang nomor 10 itu kita cek bahwa pengkongruan bentuk E kuadrat 1 kongruen 0 modulo 29 ya. Ini apabila bentuknya ini sama dengan 4K plus 1, maka solusinya P min 1 per 2 faktorial ya. Pakai ini ya. Ini kongruen dengan 29 kurangi 1 per 2 faktorial modulo 29. Ya, ini kongruen dengan 28 bagi 2, 14 ya. 14 faktorial modulo 29. Ya. Ini nanti hasilnya silahkan dihitung pakai kalkulator boleh. Modulo 29 ya. Ya. Maka ini adalah solusinya, 14 faktorial di modulo 29. Kemudian solusinya yang lain mana? Jadi solusinya ini dan 29 dikurangi ini. Ini adalah solusinya, begitu. Begitu pula nomor B ya, sama ya. Silahkan diikuti. Yang nomor 11, gunakan teorema Euler untuk menunjukkan bahwa ketika ini saling prima, maka A pangkat 8 kongruen 1 modulo 15 ya. Dengan teorema Euler, Pi dari 15 kita punya Pi 3 kalikan 5 ya. Jadi sama dengan Pi 3 itu 2, Pi 5 itu 4. Ini 8 ya. Menurut teorema Euler, maka A pangkatkan Pi dari 15 akan kongruen 1 modulo 15. Yaitu A pangkatkan 8 kongruen 1 mod 15. Ya. Ya. Itu ya. Nah, selanjutnya yang bawahnya. A pangkat 37 kongruen A modulo 1729. Jadi 1729 ini kalau difaktorkan kan 7, 13, 19. Ya. Kita punya Pi dari 7 itu 6, Pi dari 13 itu 12 karena bilangan prima ya. Pi dari 19 itu 18. Ya. Baik, selanjutnya Pi 76 kita punya A pangkat 6 kongruen 1 modulo 7 menurut teorema Euler ya ini ya. Sehingga kita pangkatkan 6, kita punya A pangkat 36 kongruen 1 pangkat berapapun 1 ya. Modulo 7. Kita kalikan A, kita punya A pangkat 37 kongruen A modulo ya modulo 7. Nah, ini saya agak berkeringat tangannya, jadi kurang sensitif kan ya. Selanjutnya A pangkat 12. A pangkat 12 kongruen 1 modulo 13. Kita pangkatkan 3, kita punya 36 kongruen 1 modulo 13. Kita kalikan A, kita punya 37 kongruen A modulo ya. Bentar ya. Kita punya pangkat 37 kongruen A modulo 13. Ini wakomnya udah kena keringat ini. Kemudian satu lagi, menurut teorema Euler A pangkat 18 kongruen ya kongruen bismillah lancar ya 1 modulo 19. Berarti kita pangkatkan 2 kita punya ya sabar ya. Ya, kita punya 36 kongruen 1 modulo 19
Sehingga kalikan A pangkat 37 kongruen A modulo 19. Ya. Modulo 19. Oke. Dari yang terakhir ini coba perhatikan. Dipunyai A pangkat 37 kongruen A modulo 7, A 37 kongruen A modulo 13, A kongruen 37 kongruen A modulo 19. Karena 7, 13, 19 saling prima, maka kita punya A pangkat 37 kongruen A modulo 7 kalikan 13 kali 19. Syaratnya ini saling prima ya. Sehingga kita punya A pangkat 37 kongruen A modulo 1729. Ya, gini caranya. Oke. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan paham ya. Silahkan dari awal sampai ini ya. Nanti 2 soal itu yang lain ada di video di YouTube ya. Mungkin dari hasil diskusi dengan kelas yang lain. Silahkan kalau ada pertanyaan. Untuk pembahasan hari ini cukup ya sampai sini. Nanti selama minggu tenang kalian boleh misalnya masih ada yang ingin ditanyakan. Jika kurang paham boleh di-share di WA grup ya biar teman-teman yang lain juga tahu. Yuk, masih on kan ini? Teman-teman, gimana? Mbak Fadia? Mau tanya? Suara apa ini di pinggir jalan ini? Gimana Mbak Fadia atau yang lain? Mas Jatmiko mungkin? Suaranya belum masuk. Sinyalnya mungkin ya? Atau mau ini? Kirim di WA? Nggak ada ya yang kirim di WA. Boleh kirim di WA kalau misalnya sinyalnya nggak bagus. Ketik aja mau tanya apa. Ya, saya tunggu masih 2 menit. Saya, Bu. Ya, ini namanya siapa, Mbak Eka? Oh, pertanyaannya sama kayak Fadia ternyata. Disampaikan Oh, lewat sama. chat. Ya, sudah Iya. nge-share. Mana? Di chat Zoom, Bu. Oh, di chat. Oh, Iya. oke, di chat ya. Mana ya, sebentar. Oke. Kalau semisal tidak saling prima, bagaimana ya, Bu? Beda nanti ya. Tidak ada sifat seperti itu nanti untuk yang tidak saling prima. Karena kita tidak nanti coba saya carikan sifat-sifatnya ya. Jadi sifat-sifat yang berlaku ini untuk yang saling prima begitu. Ini kan artinya suatu bilangan itu apabila dibagi 7 bersisanya A gitu ya. Kemudian dibagi 13 bersisanya A juga. Bagi 19 bersisanya A. Nah, ketika dibagi perkalian dari bilangannya ini, dia juga bersisa A gitu. Ini sifatnya untuk yang saling prima. Gitu Mbak Dia dan Mbak Eka. Coba nanti saya carikan untuk yang apabila tidak saling prima. Ya. Apa yang terjadi? Tentu saja mestinya tidak berlaku seperti itu ya. Karena apa? Misalnya 20, kita punya bilangan 21. 21 dibagi 2 sisanya 1, kemudian 21 dibagi 4 ya. Sisanya 1 juga kan? Ya enggak? Iya, Bu. Ya, misalnya saya tuliskan ya daripada bingung. Bentar. Maka kalau dibagi 8 sisanya berapa? Berapa coba? Ini note ya. Jika 21 itu kongruen 1 modulo 2, kemudian 21 kongruen 1 modulo 4 ya. 21 kongruen berapa modulo 8? Berapa? 5, Bu.
ya 5 atau tidak berlaku sifat yang seperti ini, begitu. Jadi kalau kita mau mencari apakah dia berlaku untuk jika tidak saling prima, maka kita bisa memberikan contoh gitu ya. Ternyata tidak berlaku. Gitu ya. Jadi ini hanya untuk yang saling prima. Ada pertanyaan lagi? Kita lihat di chat ya. Oke ya. Udah. Baik, mungkin untuk hari ini cukup ya. Ini untuk penutupan perkuliahan kita di akhir semester 1 ini. Nanti jika masih ada yang ingin tanyakan bisa dikirim di WA grup ya. Saya tutup terlebih dahulu. Oke. Mbak Anggita ya tadi ya. Recordnya mungkin dimatikan boleh? Rekamannya. Nanti hasil rekamannya di-share ke saya ya. Mungkin bisa pakai Google Drive gitu. Biar saya upload nanti. Baik, Ya. Ya, baik. Mahasiswa sekalian, semuanya saya